好，欢迎大家参加今天的课程呀。Selamat mengikuti kelas hari ini。很高兴在今天的课堂上又能和大家见面。Ya, senang sekali bisa ketemu teman-teman semua lagi di kelas hari ini。大家都用餐了吗？teman-teman sudah pada sarapan？Ya, 同学们可以在评论区告诉我。Teman-teman boleh interaksi dengan saya lewat kolom chat sambil saya share screen ya bahan hari ini. 好的，我们看一下啊，有谁已经在评论区写上今天是不是吃早餐了，或者做了些什么运动呀？Ya, teman-teman kita coba lihat ya, teman-teman yang sudah chat di chat room, apakah sudah makan atau mungkin sudah melakukan aktivitas apa yang mau dibagikan kepada kita semua. Baik, ada Ibu Wangsi ya, 早上好老师、班长和同学们. Ya, sudah benar ya ketikannya ya Bu. Kemudian ada Ibu Dian juga, 老师好，同学们好。这儿今天天气那么好. Oke ya, kata Ibu Dian, cuaca di sana sangat bagus ya hari ini ya. Baik, terus ada Cilina ya. 早上好，班长老师，清楚ya, jelas ya, ketikannya juga sudah benar. Terus hari ini juga sudah hadir ada Ibu Wiriani, Ibu Lina, terus ada Ibu Jiang Sungyang, ada Pak Yuslan, ada Ibu Nani ya, jelas semua ya. Baik, ada Pak Andreas 老师，下午好，我很好。昨天我在火车站遇到一个澳大利亚小伙子。Oke, Pak Andreas berbagi sama kita ya teman-teman ya. Katanya kemarin dia di stasiun kereta api ketemu seorang anak muda Australia ya. 小伙子 itu anak muda sekitar belasan tahun kayak 17, 18 gitu ya. 他中文说得很好. Wah, bahasa Mandarin dia ngomongnya dengan sangat bagus. 我从来没有想到他能说得这么流利. Jadi kata Pak Andres, dia tidak pernah terpikirkan ya orang bule ya bisa ngomong bahasa Mandarin dengan sebegitu lancar. 我记得有句言语是这样说的. Oke, kata Pak Andreas, beliau ingat ada satu kalimat yang mengatakan begitu ya. 方人不可貌相，海水不可斗量. Oke ya, jadi artinya orang itu tidak bisa dilihat dari covernya doang ya. Jadi ini apa ya, semacam peribahasa bahwa dalamnya lautan itu sulit diukur, tapi orang itu kita juga tidak apa ya, menetapkan persepsi berdasarkan apa yang kita lihat ya. Jadi don't judge the book by the cover ya. Iya benar Pak ya. Jadi memang karena mereka udah memang ada fasilitas belajar bahasa Mandarin, jadi udah tidak tertutup kemungkinan orang bule bisa ngomong bahasa Mandarin dengan sangat lancar ya. Yang pasti kita juga semua berusaha supaya kita-kita yang di Indonesia juga bisa seperti itu ya. 好，谢谢您 Pak Andreas untuk berbaginya. Oke, 再来是 oke ada Ibu Wiriani ya. 早上好老师. Ada Ibu Lina. 早上好班长、老师和同学们. Ya, ketikannya juga sudah benar ya. Ada Ibu Tintin juga. 早上好老师. Ibu Oh, 早上好nya udah benar Bu. Pakai ZAO, dia nggak pakai H ya. Kalau zhao itu lidahnya diangkat. Tapi kalau 早上好 itu tidak pakai H memang Bu ya. Tadi ketikan yang pertama sudah benar Bu Tintin. 再来是 Ibu Leni. 早上好班长，老师好。今天早天气很好，早上的天气是吗？mungkin ada kekurangan ketik ya. Jadi cuaca pagi ini sangat bagus maksudnya. Oke, kalau begitu perlu ditambahkan 今天早上的天气 ya, ada kekurangan beberapa karakter. Baik, kemudian Ibu Wiriani merespon 用餐了 pakai le ya. Kalau liao itu dia memang
terkesan agak ke bahasa daerah ya Bu ya. Sama dia liao penggunanya yang beda. Misalnya lai te liao, lai pu liao. Nah, di kita ada itu. Tapi kalau misalnya sudah makan, mungkin kita akan lebih cocok bilangnya yung can le ya. Ah, 老师，你呢？我也用餐了，谢谢您，Ibu Wiriani. Kemudian ada Ibu Irma ya, 早安老师用餐了. Oke, ketikannya juga sudah benar ya. Ada Ibu Ita, 老师早上好. Ada Ibu Cai Taoyin, 老师早上好，老师、班长和朋友们。OK，我吃苹果和橘子，哇，很健康呀。Ibu Cai Taoyin berbagi sama kita, beliau makannya 苹果. Apa itu 苹果, teman-teman? 苹果是什么？apel ya. 橘子呢？橘子 ini ketikannya juga sudah benar. 橘子 jeruk ya. 好的. Wah, hebat ya. Sudah tahu kosakatanya. Ibu Cai Taoyin ketikannya juga sudah benar ya. Hebat, 很棒. Lanjut, Ibu Nani, 老师早上好，我用餐了，谢谢您呢. Ya, ada yang ketik pingin, ada yang ketik hanzi, dan saya lihat tidak banyak yang perlu saya revisi ya. Hebat-hebat semua ya. Tuh, 很棒. 再来 Ibu Lina, 我从教堂刚到家就参加老师的课程. Oke, Ibu Lina habis pulang dari gereja ya, baru sampai rumah, terus nyalain Zoom ya, ikut kelas. 好，很棒很棒呀。再来是Ibu Cindra, 早上好，老师、班长和朋友们. Boleh 朋友们, boleh 同学们ya. Karena kita sama-sama belajar, biasanya orang akan bilang 同学们. Tapi kalau misalnya teman-teman ke forum komunitas yang mungkin misalnya komunitas kumpul-kumpul, senam, karaoke, mungkin pakai 朋友们 kayak gitu ya. Jadi kalau yang sesama kelas biasanya orang China akan bilang 同学们. Jadi walaupun sudah berumur atau muda, itu semua kita karena satu kelas kita bilang 同学们. Makanya teman-teman kalau perhatikan, bahkan guru-gurunya juga menyebutnya adalah 同学们 gitu. Kenapa? Karena mereka punya satu konsep guru dan murid dalam kelas adalah saling belajar, saling melengkapi. Jadi sesama teman sekolah. Makanya kalau kita translate ke bahasa Indonesia, kok gurunya panggilnya tetap 同学们 ya gitu. Coba perhatikan nanti kalau ada film guru ngajar, biasanya gurunya akan panggil juga 同学们, 不是学生们 gitu ya. Baik, 再来是 Ibu Ita, 我也用餐了. Nina, Anda gimana gitu ya? 我早餐是一个碗黑米粥. Saya belum nangkap Bu Ita kalimatnya ya. 我的早餐是一个, boleh minta bahasa Indonesianya biar nggak salah paham? Ya, saya minta bahasa Indonesianya ya, biar saya bantu koreksi untuk kalimatnya. 同学们请稍等，我有电话进来，待会儿我再回来好吗？Ya, saya ada sedikit telepon urgent. Nanti saya balik lagi ya, sambil tunggu Bu Ita kasih saya kalimat bahasa Indonesianya apa ya. Oke.
Oke, 同学们，不好意思，kita lanjut ya. Sorry ya teman-teman ya. Tadi sampai Bu Ita ya. Sarapan saya adalah semangkok bubur ketan hitam. Oh, oke. Ya, saya bantu revisi sedikit untuk kalimatnya ya. Bisa. Oh, ini saya cari tempat kosong. Nah, ini tempat kosong ya. Baik. em, hmm, Sepertinya agak error juga. Bisa. Hmm, oke. 同学们稍等啊。嗯，kok tetap nggak bisa ya? Tetap sama. 等一下。Oke,好. Sebentar, saya tadi mau bahas kalimatnya Bu Ita ya. Oke, ya, saya pakai tempat kosong di sini. Oke, ada. Sarapan saya adalah satu mangkok bubur ketan hitam ya. Yang depan itu ada kekurangan sedikit ya. Jadi 早餐 sarapan pagi saya ya kurang 我的早餐是 adalah ya. Terus kalau misal semangkok itu kita nggak pakai ke lagi. Jadi wan itu udah semangkok. Kalau wan ini sudah menggantikan si ke. Jadi kalau pakai wan berarti nggak pakai ke lagi gitu ya. Wan terus ketan hitam itu adalah hei no mi zhou. Hei hitam, nuomi ini ketan. Zhou-nya bubur ya. Kalau kosakata nggak apa-apa karena belum paham. Cuman tadi susunannya makanya saya agak bingung ya. Hitam. Hei itu hitam. Jadi kalimatnya harusnya 我的早餐是一碗黑糯米粥 ya. Nuomi itu ketan. Kalau mencoba translate bubur ketan hitamnya menurut saya sudah keren banget gitu ya. Cuman tadi ada sedikit pakai te sama kalau jadi ingat kalau pakai one ini kan semangkok. Dia sudah kata bilangan maka kita tidak perlu pakai ke lagi, tidak diulang dua kali gitu ya.
Oke, itu bukechi Ibu Ita. Jadi itu sedikit koreksi saya untuk kalimat Ibu Ita. Teman-teman juga bisa pakai kalimat ini tinggal diganti belakangnya gitu ya. Misalnya, 我的早餐是 misalnya 一碗 apa ya semangkok mie, oh 一碗面条 misalnya ya boleh. Jadi cara ngomongnya adalah sarapan pagi adalah saya adalah apa gitu. Oke, silakan bagi yang mau screenshot sambil teman-teman boleh info saya, 我们最后是到哪了? Teman-teman boleh bantu info saya terakhir saya sampai di mana? Ya, 同学们真的很抱歉。我这个星期有5个客户都住院了ya. Jadi sorry banget teman-teman ya. Minggu ini saya ada 5 nasabah semuanya rawat inap. Terus hari ini tadi beliau mau pulang ya. Jadi telepon saya. Biasanya kalau pulang saya bantu follow up untuk apa asuransi dan rumah sakit. Beliau tinggal tunggu di kamar saja. Nanti begitu beres baru saya kasih tahu bahwa oh ya tinggal udah pulang gitu ya, udah beres kayak gitu. Makanya tadi karena belum pernah rawat inap, jadi beliau juga khawatir telepon saya gimana nih seterusnya karena kita sudah boleh pulang kayak gitu ya. Jadi mungkin 同学们真的很抱歉 nanti di tengah-tengah saya perlu izin sama teman-teman karena ada tektokan sama pusat ya. Oke, baik sampai halaman 54. 好的，谢谢 Pak Johannes ya yang setiap kali selalu bantu saya ingatkan halaman 54. Bukan Insya. Berarti terakhir kita sampai di 53, 54. Oh, 53-nya sudah beres ya, teman-teman. Kayaknya kemarin tuh lagi bahas ini bukan? Benar nggak minggu lalu? Benar nggak? Tapi kayaknya belum sampai bawah-bawah. Tuh emang, teman-teman ada yang masih ingat? Kalau nggak salah, minggu lalu saya kasih perbandingan kalau kalau zhi, chi, shi, ri, sama zi, ci, si dengan JQX gabung I gitu ya, bener ya. Terus kita latihan, kita dengerin vokalnya, akhirnya bisa membedakan ya. Terus saya bilang nanti pembahasan lebih dalamnya yang saya centang ini di bawah ada pedoman-pedoman berikutnya. Ya, bener ya. Oke, berarti baru sampai mana? Oh, SI berarti se ya. Sampai se berarti yang si, 对吗? Oke ya, saya anggap sampai sini ya, nggak apa-apa ya. Berarti sebentar. Ini boleh ya, saya hapus aja biar nggak terlalu penuh. Jadi sampai sini. Sampai ini ya. Si gitu. Oke, masih ingat nggak minggu lalu kita cari patokan. Jadi teman-teman banyak sekali yang masih merasa, kalau saya dengar si itu berasa banget masih pengen tulisnya SI atau XI ya gitu ya, ragu gitu. Benar nggak? Kan si. Misalnya contoh ini sama-sama nada 3 deh. Terus teman-teman dengar disuruh lingkari mana yang benar gitu kan. Dari baca pun teman-teman merasa aduh terkecoh gitu ya. Ini bacanya yang mana gitu. Nah, minggu lalu saya kasih tipsnya apa teman-teman? Kalau misalnya teman-teman dengar si, yang perlu teman-teman perhatikan adalah pertama apa? Vokalnya, benar nggak? Vokalnya apa? Vokal yang kedengaran apa teman-teman? I. Oke. Kalau I berarti ruang lingkup yang saya kasih konsonan apa patokannya? Kan vokalnya udah ketemu. Nah, langkah kedua kan saya bilang, oke, kita akan ke ruang lingkup konsonan. Ya, thank you Pak Zon ya. Sisienin ke JQX, benar nggak? Ya, kalau misalnya udah ruang lingkupnya konsonannya sudah dapat, berarti si-nya pasti tulisannya adalah si. Misalnya contoh saya kasih tingxie buat teman-teman. Jadi, ya berarti si tulisannya adalah X, I, nada 3. Si, itu ya. Nah, ini maksudnya. Nah, tapi kalau misalnya nanti kita akan bahas yang grup spesial dari Hanyu Pinyin.
itu dia I-nya nggak bunyi I ya. Mungkin yang kemarin saya ngulang-ngulang ya, teman-teman harusnya sudah tahu, sudah paham ya. Maksudnya, oh langsung saya sudah ngulang berkali-kali, sudah mulai paham, oh ini dia beda gitu ya. Tapi intinya kalau si, misalnya teman-teman dengar orang bilang si show, oh si. Ingatlah kata-kata saya pertama teman-teman perlu bedakan vokalnya. Kemudian sesudah dapat vokal barulah ke grup konsonan kayak gitu ya. Oke, kita lanjut. Si show itu adalah cuci tangan ya. Tadi yang barusan saya sebut. Kemudian ada si Huan suka ya. Kalau arti mungkin teman-teman sudah lumayan dapat kosakatanya banyak. Kemudian ada 知道, Nah, ini yang tadi saya bahas ya. Sama kalau membedakan yang grup spesial itu kita kasih spesial aja biar saya nggak ngulang gitu ya teman-teman ya, sepakat ya. Jadi kalau untuk membedakan yang spesial sama sebenarnya misalnya contoh 知道 ada yang misalnya kalau dengar 知道 dulu sebelum belajar pinyin tergoda tulisnya apa? Boleh kasih tahu saya? Jadi kalau dulu belajar sebelum belajar pinyin gitu mendengar kata 知道 tulisnya gitu ya. Iya, saya paham banget. Nah, sekarang setelah kita belajar pinyin, mungkin teman-teman jadinya lebih notice, lebih paham, lebih tahu bahwa oh ya, 知道 itu bukan gitu ya. Nah, untuk 知 sama kita lihat dulu vokalnya. Vokalnya berarti dia adalah yang spesial ya. Teman-teman tinggal mengenal itu adalah vokalnya yang grup ZH, CH, SH, R sama Z, C, S. Nah, nya memang vokalnya sorry banget, saya nggak bisa tulisin karena di bahasa Indonesia kan nggak ada ya. Nah, tinggal kita membedakan setelah dapat vokalnya, oh ini vokalnya adalah vokal yang spesial. Teman-teman kasih tanda begini gitu ya. Nah, kemudian konsonannya apa? Ada 知, 吃, 诗, udah pasti 知道. Pertanyaan pertama saya sesudah vokal gitu ya, vokal udah ketemu, nah konsonannya kita akan mencari, pertama pertanyaan saya apakah ada angin? 知, ada angin? 知道. Kalau ada angin itu bunyinya 吃. Ya, jadi bisa bedakan ya. Sama kalau ada angin itu dia ada dorongan kalau ada angin. Nah, berarti oke, saya balik ke soal awal di mana itu tidak ada angin gitu ya. Kalau tidak ada angin berarti grupnya cuman Z sama ZH. Benar? Kalau tidak ada angin. Teman-teman balik ke tabel konsonan. Benar nggak? Kan bunyi C, bunyinya kita dengar C, tapi kalau tidak ada angin berarti pilihannya cuma dua ini. Jadi kita mencoba menspesifik dikecilin lingkupnya biar teman-teman langsung paham, oh saya masih ngapain gitu ya. Nah, begitu udah lingkupnya tinggal dua ini, tinggal teman-teman lihat apakah lidahnya diangkat atau tidak. Kalau lidah yang diangkat itu kalau lidah tidak diangkat ini lidah tidak diangkat. Oke. Nah, kalau gitu saya mau tanya lagi. Apakah lidahnya diangkat? Ya, lidahnya diangkat ya. Jadi memang dengerinnya perlu listening gitu ya. Kalau lidah tidak diangkat itu bentuknya berarti telinganya perlu digunakan dengan saksama ya. Oke ya. Jadi kalau lidahnya diangkat berarti ZH. H itu kalau di konteks pinyin ya. Mungkin saya udah ulang berkali-kali, teman-teman juga udah bosan. H itu di dalam pinyin adalah tanda lidah diangkat. Nah, tinggal, oh ya berarti ini I yang spesial udah ketemu, terus tambahin nada ya. Nanti kalau kita bahas sampai semua lengkap, kalau ada waktu mungkin kita sedikit melakukan latihan ya. Teman-teman dengar apa, cara praktekinnya gimana gitu ya.
kayak gitu. Baik, 知道 ya, ZHI. Ini yang mungkin teman-teman masih suka bingung, apalagi yang baru pertama kali belajar pinyin ya. Semoga dengan pembahasan ini, sorry walaupun agak lama, agak diulang-ulang, semoga teman-teman dapat poinnya lebih jelas ya dibandingkan kalau cuma baca sekilas lewat. Oke, di bawahnya lagi 聪明, 聪明 ya, 聪 Kalau saya boleh tanya, 聪 ketika teman-teman dengar itu ada angin apa enggak? Ada ya. 聪 gitu ya. 聪明 ada angin. Nah, kalau ada angin berarti grupnya 聪. Dia akan masuk ke grup, masih ingat double pinyin CH atau C, benar nggak? 聪. Nah, kalau misalnya udah ketemu, oh dia karena apa namanya ada angin, jadi dua ini tinggal saya tentuin apakah lidahnya diangkat atau tidak, benar nggak? Nah, sekarang dengar ulang ya. Kalau lidah diangkat itu chung, chung. Kalau lidah tidak diangkat, chung. Jadi 聪明 itu lidahnya diangkat apa enggak? Enggak ya. Chung. Kalau diangkat begini bunyinya. Chung, chung. Itu lidahnya diangkat ya. Kalau misalnya nggak diangkat, chung. Lebih santai lidahnya ya, tidak ada nya. Kalau teman-teman perhatikan ya. Memang jawabannya sih udah ada. Jadi ini sekalian melatih teman-teman untuk, oh iya ya cara bacanya begitu, sama dengernya gimana. Kalau ini sebenarnya lebih ke, makanya judulnya metode melatih pendengaran. Teman-teman sekali lagi mendengar itu adalah kemampuan yang paling tinggi dari semua kemampuan. Kemampuan ngomong, kemampuan nada, mendengar itu yang paling tinggi. Makanya ini kita belajar kebalikannya. Belajar kita dengar apa, kita bisa mentranslate-nya, oh ini pininnya ini gitu. Kalau udah biasa itu cepat. Kalau belum biasa kayak rasanya, aduh ketukar-tukar ya. Tapi nggak apa-apa, itu semua bisa dipelajari ya. Oke, terus Ibu Sinta, iya benar. Sabar ya. Jadi nanti kita akan bahas yang CHE sama CHI ya Bu ya. Iya nanti. Nanti sampai ke situ saya bahas ya Bu ya. Belum, bahannya belum sampai situ Bu. Oke, baik. Saya lanjut dulu. Ada Laoshi ya. Jadi minimal lah kalau misalnya udah ikut kelas Hanyu Pinyin, Laoshi tulisannya yang benar yang ini, bukan ini lagi. Ayo, siapa yang sering tulisnya sebelum kelas itu tulisnya Laoshi yang kayak gini? Ada? Atau semuanya tulisnya langsung tahu bener gitu? Oh, ada ya. Ada Cilina. Iya, nggak apa-apa. Jadi minimal kita tahu, oh ternyata Han Yuping yang benar itu dia ada aturannya ya. Nggak apa-apa. Karena dulu itu kalau nggak salah kita awal banget itu tidak ada namanya Han Yuping yang kayak kita pelajarin sekarang. Makanya saya merasakan teman-teman itu mengalami apa ya transformasi juga ya. Terus perlu adaptasi. Saya paham banget ya. Ada Bu Mulja, ini Pak Bapak atau Ibu ya. Sebelumnya tulisnya LAOSHE. Oh, oke, baik. Nanti kita akan bahas juga ya SHE sama SHI. Oke. 谢谢 untuk tanggapannya. 谢谢您的反应. Baik, kita lanjut ya. Pedoman 1, 2, 3, 4. Oke, ini saya hapus dulu biar nggak memenuhi layar. Yuk, teman-teman kita baca dulu yang pedoman 1 ya. Pedoman 1 ini masih cukup simple. Apa namanya, yang diucapkan atau terdengar tidak sama dengan huruf abjad bahasa Indonesia yang kita ketahui. Jadi, kalau masuk ke modul ini, saya minta teman-teman kosongin gelas. Kita tidak bahas tentang alfabet bahasa Indonesia atau bahasa Inggris ya, tapi kita bahas konteksnya adalah pinyin. Sehingga apa yang kita dengar memang berbeda dengan apa yang kita tulis. Itu yang teman-teman perlu sadari pertama, gitu ya. Dimana kalau dengarnya bunyi P, tulisnya B. Bunyinya PH, berarti ada angin gitu ya, tulisnya adalah P. Bunyinya
T tulisnya D. Bunyinya TH berarti ada angin, tulisnya T. Ini teori, kita praktek ya. Kita langsung praktek pedoman pertama. Misalnya contoh hang, hang. Yang kedengaran teman-teman, apakah ada angin? Jadi ini sambil saya pandu pertanyaan yang teman-teman bisa pakai untuk mengeliminasi gitu ya. Nah, hang, teman-teman yang kedengaran pertama, apakah ada angin? Ya, jadi teman-teman catat ya. Oh, pertama saya tentuin dulu ini angin apa enggak. Ada ya. Kalau ada, berarti dia grupnya, teman-teman kalau saya boleh ringkasin, yang grup angin kan ada P, T, T, N, L, T, K, H, J, C, Si, terus Sh. Ya nggak? Grup angin, masih ingat nggak? Ini saya bantu bikin kotaknya ke sini, biar nggak bolak-balik. Ya nggak? Ada nggak? Di konsonan yang saya bikinin begini, yang ini grup angin. Nah, grup angin berarti tinggal ingat-ingat yang ini aja gitu. Atau mau pakai, oh ya, oke, ya pokoknya yang saya dengar sama yang saya tulis beda. Nah, ketemu yang ada angin, terus berarti udah bisa menentukan hang. Berarti yang mana? Kalau dari pilihannya cuma segini, hang. Tulisannya adalah, ya, T-A-N-G. Tang pakai nada tang. Iya, nada satu ya. Tang. Yang pasti kalau misalnya teman-teman tergoda untuk tulis ini udah pasti nggak ada di Hanyu Pinyin. Beberapa pedoman sih ya. Pertama pokoknya tidak ada TH. Walaupun dengarnya TH, pokoknya tulisnya T. Mau pakai pedoman yang saya tulis juga boleh. Tapi ya yang ini ya, saya bilang lebih ke praktikalnya seperti apa ya. Tang. Nah, sekarang yuk kita coba lagi latihan yang kedua, yaitu pang, pang, pang. Ya, tidak ada angin. Kalau tidak ada angin berarti grup yang sebelah sini ya. Saya nggak tulis ya, teman-teman bisa buka patokannya. Pang, tuh oke. Berarti kalau tidak ada angin berarti yang ini ya. B, oke, dan ke bawahnya. Di mana? Oke, terus pang, nada satu ya. Pang, tuh kan hao. Kalau ini kayaknya gampang ya, teman-teman, lumayan. Terus kita lanjut. Teng, teng. Tidak ada angin. Oke, berarti grup yang sebelah sana ya. Teng. Berarti pakai D, E, N, G. Nada teng. Nada 3. Nah, kalau ini gampang. Yang pasti tidak akan muncul yang PH sama TH gitu ya, teman-teman ya. Kayak gini ya, dengar bunyinya tinggal di-convert. Kayaknya pedoman 1 lumayan. Kita lanjut ke pedoman 2 ya. Oke, pedoman 2 adalah ZH sama CH ya. Jadi 2 sama 3 akan saya bahas barengan. Teman-teman kalau mau baca silakan dibaca ya. Jadi di mana si Z sama ZH atau C sama CH dia akan gabung sama bunyi yang A, E sama U gitu ya, sama ung. Nah, tapi yang saya mau kasih teman-teman mungkin lebih cepat ya. Jadi 2 pedoman ini langsung digabung, yaitu pertama sama kita perlu analisa angin atau enggak. Supaya bisa bedain dia antara ini ZH, ini Z, terus ini CH, ini C. Ini yang grup angin, gitu ya. Kita akan bahas dua ini berarti 4 ini ya. Nah, kalau misalnya teman-teman dengar saya ngomong misalnya Cung, Cung. Yang perlu diperhatikan pertama adalah apakah ada angin? Cung. Tidak ada.
Kalau tidak ada berarti yang grup mana? Ini grup 1, ini grup 2. Chung. Grup 1 ya, tidak ada angin. Nah, berikutnya setelah dapat, oh iya, tidak ada angin, berarti ZH sama Z. Sekarang saya mau milih antara ZH sama Z. Maka yang perlu diperhatikan apa? Lidahnya naik apa enggak ya? Kita coba dengar ulang. Chung. Chung. Lidahnya naik enggak? Naik ya, naik ya. Chung. Kalau lidah tidak naik, zong. Zong. Dia tidak, coba perhatikan ya. Chung. Jadi berarti lidahnya naik ya, ZH berarti jadi pilihan terakhir ya. Ya, beda tipis. Makanya telinganya mesti buka lebar-lebar sama konsentrasi. Nah, tinggal kita masukin si vokal. Vokalnya adalah kan yang didengar UNG, benar nggak? Nah, UNG, jadi pinyin itu dia tidak ada misalnya ZHUNG, CHUNG, nggak ada, nggak akan ada. Kalau misalnya teman-teman dengar U, itu di pinyin dia akan tulis ONG, dan di pinyin cuma ada ONG, ya. Jadi cung, misalnya cung, nada berapa teman-teman? Terakhir nada 3. Cung, kan turun naik ke atas ya di ayun ya. Chung, misalnya zhongzi. Zhongzi itu benih ya, zhongzi. Misalnya teman-teman bilang, oh zhongnya ini zhong apa ya? Zhongzi. Zhongzi itu benih, yang kita tanam ya. Mau benih apapun, itu namanya zhongzi. Saya akan minta volunteer, kita latihan bareng-bareng. Jadi yang mau tunjuk tangan untuk saya kasih soal, terus nanti kasih tahu saya itu apa jawabannya, silahkan teman-teman ya. Kita latihan di grup pedoman 2 dan 3. Oke, siap? Saya coba lihat ya, sudah ada volunteer, baik. Kita coba unmute, ada Pak John. Oke, Pak John, ni hao. 你好，老师。 Oke, ni hao Pak. Soal dari saya adalah Chang. Pertama, Bapak perlu tentukan apakah dia ada angin atau tidak. Ada angin. Ada angin, berarti grupnya yang grup 2 ya Pak ya. Ya. Sekarang Bapak perlu tentukan apakah lidahnya diangkat atau tidak. Chang. Ini yang agak susah. Oke. Jadi nggak apa-apa, saya akan bacakan kalau lidah diangkat itu seperti apa. Diangkat juga. Kalau lidah tidak diangkat, chang. Lidahnya diangkat apa enggak? Chang. Chang. Ulang, langsung. Oh, boleh. Chang. Diangkat. Diangkat, sih. Kalau diangkat berarti pakainya apa, Pak? CH. CH. Oke. Tinggal konsonannya. Berarti CH. AMG. CH AMG. Oke. Terus nadanya chang. 3. Chang. Nada 2. Sorry, nada? Nada 2. Nada 2. Oke. Sisinin, Pak Zon sudah benar ya. 谢谢 Sisi. 老师。 Bukaci, Pak John sudah hebat ya, bagus ya. Sisinin, zaijian, 很棒. Oke, baik. Ya, jadi sambil kita latihan, saya kasih langkah-langkah teman-teman. Oh ya, itu nanti langkah sebenarnya kan satu-satu begitu. Begitu kebiasaan itu otomatis di otak. Kayak teman-teman dulu nyetir itu apa ya? Ingetin banget gitu ya, mana gas, mana rem, bener nggak? Tapi begitu sekarang yang sudah terbiasa nyetir, berasa nggak? Itu kayak alam bawah sadar, pokoknya begini ya, udah tahu gitu, nggak perlu dipikirin, bener nggak? Nah, itu sama. Jadi, saya latih dengan langkah 1, 2, 3, nanti lama-lama teman-teman sudah terekam di otak bawah sadarnya karena terbiasa, ya. Oke, kita lanjut volunteer berikutnya. Ada
Pak Amin. Oke, Nin hao Pak. 早上好，是 Taushan hao Pak. Soal dari saya adalah cu 啊， cu chung ada C, Oke, C, Bapak ada pegang. angin, ada Ada angin, ada angin. ya. Terus lidahnya diangkat apa enggak, Pak? Cu Oh, nggak cu ada, nggak ada. angkat. Berarti C dan C, C, U ya. Oke. ya C C U. dan U nada Coba cu sekali lagi, cu satu. nada satu. Sisi Pak Amin ya. Jawabannya Oke, sudah benar. Ya, ini nada satu. Hao, sisi Nin, 很 谢 棒. 谢老师。不客气，再见. Baik, mungkin teman-teman akan menanyakan, Laoshi bedanya cu cu sama chu, benar nggak? Bedanya kan tipis ya, cuma lidahnya diangkat. Nih, teman-teman dengerin ya, kalau lidah diangkat tuh ciri-cirinya kayak gimana? Chu, chu. Kalau yang atas, yang tadi soalnya Pak Amin, cu, cu. Kalau yang bawah, yang chu, chu, chu. Ada berasa nggak ciri-cirinya apa? Ini pertanyaan saya. Karena yang mendengar Anda, teman-teman. Jadi saya perlu teman-teman ringkasin ciri-cirinya supaya bisa jadi patokan. Ya nggak? Karena itu tidak bisa saya ceritakan kan. Yang saya ceritakan adalah lidahnya diangkat sama tidak. Tapi yang teman-teman feeling gitu ya, experience itu adalah, oh ya saya dengar kalau dia lidahnya diangkat tuh ada ciri-ciri khasnya apa. Ya, sekali lagi ya. Berasa betul, tapi sekarang kita kayak bikin eksperimen, teman-teman merasakan, terus meringkasin, oh ciri-cirinya gini. Ya, ulang ya. Yang atas, cu, cu. Kalau yang bawah, shu, shu. Dari experience Anda dan juga pendengaran, kira-kira bedanya apa? Kalau lidah tidak, sebentar ya, ada yang sudah mulai kasih tanggapan. Kalau lidah tidak diangkat, ringan suaranya, nggak sangkut. Betul, karena lidahnya datar kan. Nah, kalau yang yang kedua itu lebih berat karena dia lidahnya diangkat, ya nggak? Ya, kalau nggak diangkat lebih plong, kalau lidah diangkat agak kental, kalau saya bilang ya, agak sengau. Iya, jadi kenapa saya minta teman-teman bereksperience, bukan teori dari saya, supaya teman-teman merasakan saya tahu loh bedanya. Itu maksudnya. Ya, jadi bukan teori dari saya. Kalau teori dari saya yang tadi tulisan itu, tulisan di modulnya teman-teman. Menurut saya ya dibaca ya, tapi perlu dipahami dan kayak gitu di experience-nya. Oh, begitu ya. Justru karena teman-teman mengalaminya, merasakannya baru bisa tahu gitu ya. Jadi itu yang saya pengen sehingga teman-teman tahu, oh ya saya tahu ini lidahnya diangkat, ini lidahnya nggak diangkat, itu maksudnya. Itu rahasianya ya. Baik, ringkasan teman-teman itu jadikan pedoman untuk diri sendiri dan memang ringkasannya menurut saya mirip ya garis besarnya ya. Nah, jadi di mana kalau ada angin dia ada ciri khasnya, ada suaranya lebih berat gitu ya karena memang lidah diangkat gitu. Oke. Kita lanjut contoh berikutnya sambil teman-teman bereksperience ya, bereksperience jadi merasakan. Sebenarnya itu yang paling penting ya, bukan teori dari saya. Baik, kita lanjut. Ada Ibu Wiriani. Oke, Nin hao Ibu. 您好，老师。 Oke, Ibu 上 kita 午好， oke, Nin hao Ibu. 上午好，老师。 Oh, 上午好. Oke, baik. Tadi ketutup suaranya. Baik, Ibu, kita akan latihan berikutnya di mana soal saya adalah zeng, zeng. Apakah ada angin? Nggak ada. Nggak ada. Berarti grupnya yang grup 1 ya. Iya, Nah, lalu. sekarang Ibu menentukan apakah lidah diangkat atau tidak. Langkah kedua. Zeng, Tidak diangkat. tidak diangkat. Berarti pininnya adalah Z. Jet. Jet eng. Z dan eng ya. Z-E-N-G. Nada. Zeng. 1. Iya, Nin. Zeng nada 1. 好的. Wah, 很棒 ya. Hebat ya. Nin, Ibu Wiriani. 谢谢老师。 再见. Oke, baik. Jadi teman-teman
saya senang ya. Jadi lumayan dari chattingan juga sudah benar semua. Kira-kira apakah terbantu ya? Kalau misalnya teman-teman penasaran sama Laoshi kalau baca yang ada lidah diangkat gimana? Nih, sekali lagi ya, teman-teman kan tadi udah punya ringkasan yang dari sini. Nah, sekarang experience digabungin lagi. Oh iya ya, kesimpulan saya benar nggak gitu ya. Oke, saya akan baca yang atas. Kita lagi bahas yang ini ya, teman-teman ya. Oke. Saya akan baca yang atas ya. Nah, teman-teman berarti tahu jawabannya ini yang lidah diangkat tuh kayak gimana gitu ya. Zheng, zheng, zheng itu yang atas. Kalau yang bawah zeng, zeng, zeng. Oke? Nah, sekarang pertanyaan saya berikutnya, apakah itu sama dengan kesimpulan yang tadi teman-teman bikin untuk yang soal CU, CHU? Masih sama? Masih sama kesimpulannya ya. Jadi benar. Berarti itu benar terbukti karena memang teman-teman experience sendiri. Itu yang penting teman-teman. Jadi teman-teman punya patokan gitu ya. Itu maksudnya. Oke. Jadi memang beda tipis. Tapi kalau didengarkan dengan saksama itu memang beda. Ya. Oke, baik. Satu lagi ya sebelum kita akhiri yang pedoman 2 dan 3. Kalau teman-teman masih ada pertanyaan untuk pedoman 2 dan 3, tolong di chat supaya kita nggak balik lagi ke awal nanti ulang lagi ya. Jadi teman-teman kalau merasa masih ragu-ragu silakan ditanyakan. Oke, saya coba Ibu Irma. Nin hao Ibu. Nin hao Laoshi. Oke, Nin hao Ibu. Yuk, silakan kita akan kasih satu contoh lagi terakhir ya. Ibu boleh bantu saya kasih jawaban gitu ya dari soal saya, yaitu Cang, ada angin, oke. Berarti grupnya yang grup 2. Iya, Laoshi. Ya, grup 2. Oke, sekarang menentukan apakah lidah diangkat atau tidak ya. Saya ulang lagi ya soal saya ya. Cang Tidak diangkat. tidak diangkat. Xie. Berarti tulisannya adalah CHANG. kalau tidak diangkat tidak pakai H. Iya. Ya, berarti nada berapa? Cang, 1. cang. 2. 2 ya, angkat naik ke atas. Cang ya, 捉迷藏就是这个藏，藏 itu artinya menyimpan atau menyembunyikan. Cang. Kalau tadi yang ini chang sering, kita udah belajar ya. 他常常来我家, dia sering datang ke rumah saya. Oke, 谢谢您 Ibu Irma, jawabannya sudah benar ya. Sudah dapat ininya, clue-nya Bu? Dapat ya. Oke. 好，谢谢您，很棒，再见。Saya mute kembali ya. Baik. Berikutnya kan tadi soal saya adalah yang ini dan Ibu Irma benar ya. Cang. Nah, mungkin teman-teman bilang, Laoshi yuk sekali lagi kalau baca yang Laoshi lingkari yang CHANG ya. Sekarang saya akan baca yang CHANG. Chang, chang, chang. Ini lidah saya diangkat. Chang, chang, chang. Kalau lidah saya tidak diangkat, yang ini, yang soalnya Bu Irma, cang, cang, cang. Masih dapat ininya, yang tadi teman-teman ringkasin, tetap masih bisa dipakai teorinya. Iya, oke, masih dapat ya. Pak Yuslan bingungnya apa? Kalau bingung, silakan kasih tahu bingungnya bagian mana. Bedain apa, Pak? Oh, bunyinya ya, Pak ya. Oke, Bapak dengarkan baik-baik ya. Saya kasih bacain, nanti Bapak kasih tahu saya bedanya apa, gitu ya. Baik. Kalau CANG
yang saya garisin ini akan saya baca dulu. Oke ya. Cang, cang, cang. Ya, oke. Terus sekarang saya akan bacain yang saya lingkari. Shang, shang, shang. Bedanya apa, Pak? Oh, sama ya. Teman-teman yang lain? Kalau sama nggak apa-apa, Pak. Nanti Bapak bisa dengar rekaman ini ulang-ulang sampai ketemu perbedaannya. Karena gini, Pak. Kalau saya bilang beda, Bapak bilang sama, itu berarti maksudnya gini, experience-nya Bapak belum dapat, bener nggak? Jadi saya juga nggak bisa paksain, Pak ini beda loh, karena itu tidak akan bisa meyakinkan Bapak. Jadi mungkin saran saya, karena gini, kalau saya cari gitu ya, teman-teman beda nggak? Teman-teman bilang beda, Bapak bilang sama, itu nggak akan selesai. Jadi apa namanya, paling saran saya Bapak boleh dengar ulang rekaman yang ini, nggak apa-apa diputar-putar bagian yang tadi saya kasih contoh, sampai Bapak merasa, oh ini ya bedanya gitu. Nah kalau misalnya baru dapat, menurut saya apa namanya baru Bapak bisa bedakan, oh iya ya yang lidah datar sama lidah diangkat itu bedanya apa. Paling gitu ya Pak ya, yang saya bisa kasih tips gitu ya. Karena kalau mau sampai saya paksa Bapak untuk bilang sekarang beda, takutnya belum dapat, karena memang berdasarkan experience gitu. Kalau Pak John, kalau buat saya, kalau dikasih 2 pilihan bisa bedain, tapi kalau cuma dikasih 1 agak sulit bedain yang mana. 2 pilihan. Maksudnya gimana, Pak? Kalau beda lidah diangkat samanya sama-sama ada angin. Oh iya, iya benar Bu Ana. Justru Pak Yuslan bertanyanya cara membedakan lidah diangkat sama enggak. Gitu ya. Jadi sekali lagi kalau misalnya oke, Pak John sudah masuk. Maksudnya kalau dibacain Chang sama Chang bisa bedain. Kalau baca, kalau dengar nggak bisa gitu maksudnya Pak. Sebentar ya, saya kelarin dulu, baru saya lanjut ke pedoman keempat, teman-teman. Ya, sambil nunggu sekali lagi ya, jadi biar Bapak bisa dengar lagi gitu ya. Suara audionya mungkin boleh digedein sedikit di posisinya Bapak. Saya ulang yang CANG ya, nanti di rumah. Oh, pakai nada 1, boleh. Berarti gini ya, saya tulis jadi teman-teman yang lain yang mendengar itu juga nggak bingung. Teman-teman, saya akan baca yang pertama dulu. Kata Pak Yuslan pakai nada 1 gitu ya. Oke. Cang, cang, cang. Yang pasti teman-teman harus tahu C sama CH itu sama-sama ada angin ya. Jadi kita samakan persepsi dulu ya. Oke, baik. Nah, saya akan baca lagi yang pertama. Cang, cang, cang. Oke. Nah, sekarang saya akan baca yang kedua. Shang, shang, shang. Gimana? Gimana? Pak Yuslan, Pak John bisa bedain kalau Laushi bacain dua-duanya. Tapi kalau Laushi cuma baca 1, itu agak sulit. Iya, oke. Iya, karena ada pembeda ya, Pak John. Ya. Tapi yang itu, yang tadi saya bilang, teman-teman perlu meringkasin sendiri yang teman-teman dengar dari keduanya itu bedanya apa. Itu sih, makanya kenapa teori perbedaan tidak dari saya, tapi dari teman-teman. Masing-masing beda-beda orang, beda kesimpulan sih menurut saya. Gitu. Makanya itu kenapa saya bilang experience yuk. Experience itu maksudnya teman-teman mengalami sendiri, dengar pakai telinga sendiri. Kalau selama ini kan teori dari saya bacanya lidah diangkat sama enggak. Benar enggak? Nah, sekarang mendengarnya. Ya. Sampai sini oke? Gambar posisi lidah. Oh, gambar posisi lidah ya. Sebentar ya, Pak ya. Oke, baik.
sebentar teman-teman ya. Saya tektokan dulu sama pusat. Oke, dan sebentar. Oh, gambarin posisi lidah. Kalau posisi lidah datar begini saja, Pak. Kalau yang 2 itu posisi lidahnya ditekuk, diangkat gitu, Pak. Chang, chang. Kalau misalnya lidah datar, lidah saya nggak diapa-apain sih, Pak Suyosan. Jadi, chang, chang, ya harus dengar rekamannya diulang-ulang. Makanya saya bilang kalau misal belum dapet, dengar ulang sampai teman-teman mengalami, oh ini toh bedanya. Ya, makanya memang setiap orang telinga yang ditangkap sama experience yang didapat pastinya berbeda. Saya nggak bisa paksain gitu kan. Makanya saya mau bilang, enggak, harusnya begini nangkapnya. Enggak, makanya tadi kan jawaban teman-teman saya tidak revisi kan. Karena itu yang benar-benar teman-teman alami gitu ya. Oke, terus pedoman 2 dan 3 paling susah bedain pedoman 2 dan 3. Yang mana pedoman 2 dan 3, Bu? Maksudnya lidah diangkat sama enggak ya? Gitukah? Sambil saya lanjut dulu ya. Bu Wiriani contoh kalimat 老师别常常藏在心里. Maksudnya jangan sering sembunyikan dalam hati gitu ya. Oh, oke, baik. Sebentar saya tulis ya. Terus saya bacain. 别常常藏在心里. Kalau masuk kalimat sebenarnya lebih mudahnya itu adalah dia ada penggalan sih. Jadi nggak bakal salah. Jadi gini, saya bacain ya teman-teman lihat. 别常常藏在心里. Jadi kalau masuk kalimat itu dia sudah ada penggalan. Teman-teman langsung bisa potong sesuai arti. Sebenarnya lebih mudah ya. 别常常藏在心里. Gimana? Kalau kalimat lebih pusing lagi karena panjang kan, bener nggak? 别常常藏在心里. Jadi kalau ini kan jangan sering-sering sembunyikan di dalam hati. Gitu kan? Maksudnya Bu Wiriani ya. Biar bedain chang sama cang. Ya, nanti bisa didengar ulang rekamannya ya. Oke, Ibu Ruth. Berarti ZH sama Z itu tidak ada angin ya, Loshi ya? Iya, benar Bu. Ini yang tadi saya bahas ya, Bu. Di grup 1. Grup 1 itu maksudnya ini. Sebentar. Saya ganti warna ya. Ini Bu, Bu Ruth. Ya. Sampai sini oke, kejawab Bu. Jadi ZH sama Z tidak ada angin. Nanti saya kasih contoh penutup ya, soal terakhir. Oke. 老师, saya bingung dengan CH lidah diangkat dengan angin dan tanpa angin. Baik. Bingungnya di mana, Bu? Oke. Baik, saya ulang ya. Saya ulang ya. Jadi gini. Yang lain saya hapus dulu. Oke, saya biar cukup tempat untuk saya coret-coret. Jadi gini Bu Shirley dan teman-teman semua, yang saya hijauin ini adalah tidak ada angin. Kalau teman-teman dengar maupun baca. Yang grup yang hitam ini itu adalah yang ada angin ketika baca maupun dengar. Berarti sampai sini oke? Pelan-pelan ya. Sampai sini oke?
Ya, kita back to basic. Tidak ada angin itu yang mana, ada angin yang mana. Udah jelas ya, berarti grupnya beda. Nah, kalau lidah diangkat sama enggak, itu adalah tanda-tanda dari H. Itu maksudnya lidahnya diangkat. Kalau tidak ada H, berarti lidahnya tidak diangkat pas baca. Itu doang, sibuk. Gitu. Jadi tidak dicampur ya. Tidak dicampur, maksudnya, tidak diangkat sama tidak ada H, tidak ada angin sama tidak ada H. Intinya dia groupingnya begini, terus kalau H itu adalah tanda lidah diangkat. Gitu. Itu sibuk patokannya. Ya. Bingung bunyinya. Oke, baik. Bingung bunyinya. Kalau bingung bunyinya begini, Bu. Ya, nggak apa-apa, Bu. Kalau yang gelombang pertama mungkin untuk masuk materi mendengar ini terasa masih sulit. Saya paham banget, ya. Tapi kalau misalnya bingung bunyinya, sebentar ya. Saya kasih contoh. Oke. Nah, saya kasih contoh di mana kalau misalnya mungkin pakai ini aja ya. Misalnya ini nada 1, ini nada 1. Ini nada 1, ini nada 1. Jadi sama nih, setara semua. Nah, kita akan baca 1, 2, 3, dan 4. Oke, nah terus ya, Bu Shirley, saya bacakan dulu, nanti Ibu lihat ya. Oke. Bagian tidak ada angin itu maksudnya tidak ada dorongan angin, Bu. Jadi ketika baca itu kita bilangnya bersih. Nah, saya bacakan yang nomor 1 dan 2 dulu ya. Nomor 1 ini semua nada 1, jadi nomor 1 saya bacanya cang, cang, cang. Oke, terus nomor 2 cang, cang. Oke. Nah, sedangkan kita sekarang kan mau bedain angin sama enggak gitu ya. Tidak ada angin sama ada angin. Nah, yang CHANG sama CANG kan grup 2 yang ada angin, benar gak Bu Sherry? Ya, dan teman-teman semua. Nah, kalau ada angin bacanya adalah chang, chang, chang. Itu nomor 3. Nomor 4, cang, cang, cang. Sampai sini apakah berasa beda? Ada bedanya ZH sama CH, jadi bedanya, saya ganti warna ya, bedanya grup yang dibiruin sama yang dimerahin, berasa beda? Bu Shirley gimana? Oh iya, beda ya Bu. Iya, kalau saya baca terasa bedanya. Kalau saya baca nggak terasa bedanya, nggak bisa kasih patokan. Iya, nggak apa-apa. Jadi kalau misalnya teman-teman merasa masih belum fasih, itu wajar. Nah, makanya ini dibikinin rekaman. Ya. Nah, tapi gini, maksudnya teman-teman mau menguasai itu iya gitu ya, itu perlu waktu. Cuma kalau misalnya teman-teman merasa sendiri belum bisa, nggak apa-apa. Itu memang butuh latihan ya, nggak instan, nggak bisa sekali doang. Kalau bisa sekali, saya juga mau sekali langsung saya perbaiki posisi lidah dan mulutnya teman-teman, terus beres. Maunya saya juga begitu, tapi nggak bisa. Ini memang proses latihan ya. Nah, cuman yang pasti teman-teman sekarang perlu paham dulu, yang ini berarti yang grup tidak ada angin. Yang ini grup yang ada angin. Itu dulu. Nah, terus karena membedakan yang lidah diangkat sama enggak itu adalah menurut saya lumayan yang expert, makanya tadi saya minta teman-teman untuk mendengarkan gitu ya, karena memang beda tipis, saya paham banget. Untuk itulah tadi yang di
awal tadi saya bilang, yuk teman-teman dengerin perbedaan kedua ini supaya teman-teman bisa dapat ringkasan. Dan ringkasan satu orang tidak bisa dipakai untuk ringkasan orang lain. Kenapa? Karena eksperimen dan telinga itu berbeda. Itu yang saya bilang. Kan kita tumbuh dengan bahasa yang mungkin bahasa ibu, bahasa Jawa, bahasa daerah tertentu, yang dimana itu pasti beda, bener gak? Nah, itu yang tadi saya bilang saya tidak paksain bahwa, oh kalau yang lidah diangkat itu terdengar ada apa. Nggak bisa, setiap orang berbeda penangkapannya. Nah, itu yang saya bilang, teman-teman experience sendiri lewat rekaman. Makanya kenapa saya bacain ulang-ulang bedanya ini dan ini. Fungsinya dan tujuannya adalah untuk teman-teman dengerin rekaman, oh, bedanya di sini kalau menurut saya. Dan saya tidak menyalahkan itu karena memang experience orang gitu. Ya, itu teman-teman ya, caranya begitu. Baik, Z sama ZH lidah dua-duanya di gigi ya, Laus ya. Lidah di gigi, enggak sih. Dia intinya kalau pertanyaan Bu Sinta ya, Z sama ZH itu adalah tidak ada angin, bersih gitu ya. Kalau di lidahnya di gigi, coba saya lihat ya. Saya juga nggak pernah analisa sedalam itu gitu ya. Coba ya, Chang, ini saya lagi baca yang pertama. Chang, lidah saya nggak di gigi sih. Kalau di gigi berarti sulit ngomongnya. Teman-teman rasainnya lebih ke dengarnya gitu ya. Chang diangkat, lidahnya diangkat dong ya, diangkat ditempelin di langit-langit gitu. Chang, itu satu. Yang kedua, sang, lebih open sih, karena lidah saya kan nggak perlu diangkat, jadi mulut saya lebih open, lebih buka. Yang kedua, gitu ya, oke ya. Sampai sini dulu, teman-teman perlu ulang rekamannya sih, ya. Percaya sama saya, kalau diulang pasti berasanya lebih dapat, tapi perlu berkali-kali, nggak bisa sekali doang, ya. Oke, saya lanjut dulu pedoman keempat. Kalau pedoman keempat saya rasa lumayan gampang karena S ya, bunyi dari S. Kan teman-teman cuma sulit membedakan yang ZH sama C gitu kan. Ya, baik. Kita akan lihat yang S. Kalau S sih lumayan, cuma bedain dia lidah diangkat sama enggak, bener nggak? Ya, jadi kalau misalnya S ya, coba saya lihat volunteernya. Oke, ada Bu Nani ya. Nin hao, Ibu. Oke, Nin hao, Ibu. Kita akan latihan ya pedoman keempat. Ibu kasih tahu saya jawabannya ya. Misalnya, sheng, yang Ibu dengar lidahnya gimana, Bu? Angkat. Diangkat ya. Berarti SH, SH. benar? Oke, tinggal lengkapi vokalnya, Bu. SHENG. SHENG. Nada? Satu. Nada satu. 谢谢您 ya, sudah benar. 生日快乐的生 misalnya gitu ya. 好，再见Bu Nani, sudah bagus ya. Saya kembali. Nah, berikutnya yuk teman-teman. Kalau bedanya dengan ini gitu ya. Oke. Ya, mungkin saya padanin begitu-begitu nanti teman-teman dengar, oh iya ya, memang ada beda gitu ya. Bedanya apa? Simpulin sendiri karena itu experience-nya teman-teman. Oke, saya akan baca lagi soal sheng, lidah saya digulung, ditempelin di atas gitu ya. Sheng, tapi kalau yang nomor 2, seng, oke, nanti teman-teman dengar rekaman ya, bedanya apa? Kalau sekarang pasti didengar, oh ya beda loh, beda ketara ya. Oke, baik. Satu soal lagi, kalau teman-teman yang masih tunjuk tangan boleh Ibu Shirley. Oke, Nin hao Ibu. 你好，老师。 Oke, Nin hao Ibu. Kita akan lanjut ke
soal berikutnya ya. Oke, coba Ibu Iya. kasih saya jawabannya. Su, su, su. Tidak diangkat. Tidak diangkat ya Bu ya. Oke, Ya. terus nada? Nada 1. Nada 1, xie. Su. Kalau diangkat, coba Ibu baca. Coba Ibu baca SHU nada 1 gini. Su. Yes, itu saya dengar Ibu lidahnya mulai diangkat ya. Ya. Su, gitu. Su. Tapi kalau baca ini gimana Bu yang saya lingkari? Su. Ya, lebih ringan, lebih santai gitu ya Bu ya. Iya. Ya, itu maksudnya ya. Su. 谢谢老师。 Ya, 不客气 Bu Shirley, 再见. Ya, sudah bagus ya Bu, udah bisa feelingnya bedain, oh ini lidah diangkat sama enggak. Kalau S, saya rasa lebih mudah. Jawaban yang dapat, yang masuk juga benar ya dari Bu Nani ya, SU nada 1. Pedoman 4, oke, yuk kita lanjut ke pedoman 5. Pedoman 5, 6, dan 7. Kita sekalian aja ya, 5, 6, dan 7. Ini sebentar, saya buang dulu. Oke. Kenapa saya langsung gabungin 5, 6, dan 7? Karena mereka satu grup konsonan. Ya. Jadi teman-teman bisa lihat nggak bedanya pedoman 2, 3, dan 4, bedanya dengan 5, 6, dan 7. Selain perbedaan konsonan, yang saya mau tanya, bedanya apa mereka? Bedanya apa? Ya, perbedaan di vokal. Aja. Jadi kalau misalnya bedanya di vokal, berarti teman-teman punya patokan. Kalau sebentar ya, saya geser dulu ke bawah. Teman-teman boleh lihat halaman berikutnya. Sorry ya, ini gesernya agak jauh karena ini merupakan ringkasannya. Ini saya buang dulu. Ya, jadi teman-teman, pedoman yang tadi yang saya bahas satu-satu, sebenarnya ringkasannya ada di halaman 62. Di mana kelompok yang tadi kita bahas kan ini. Ada ZH, CH, SH, R, Z, CS gitu ya. Itu dia akan gabung sama vokal ini. Oke. Kalau kelompok JQX, dia gabungnya sama vokal yang saya ringkasin ini. Jadi memang vokal mereka beda pasangannya. Nah, ini saya scroll ya. Nanti sampai sini saya akan bahas ulang kok 62. Nah, saya balik lagi. Di mana teman-teman tadi Ibu Ruth ya menjawab saya, iya vokalnya mereka berbeda nih. Di bawah sih lebih lengkap ya. Nah, jadi vokalnya berbeda. Nah, sekarang kita akan latihan untuk sama. Pertama kita bedain dulu vokalnya kalau yang kayak gini ya. Oke. Saya minta kesediaannya dari Ibu Wiriani. Oke, yang masih tunjuk tangan ya. Ya, Nin hao Ibu. 你好，老师。 Oke, kita langsung latihan ya. Jadi kalau jelasin kan kalimatnya teman-teman bisa baca sendiri. Oke Bu, soal dari saya adalah Xiao. Vokal yang Ibu dengar adalah 要 IAO. Oke. Nah, IAO berarti dia masuk grupnya konsonan yang JQX. Gitu ya. Benar nggak Bu? Nah, Iya. kalau gitu pilihannya adalah kalau soalnya Xiao. J J ya. Oke, nada 1. Nada 1. Baik. Kalau misalnya saya kasih soal ya, Ibu dengerin. Zhao, yang Ibu dengar vokalnya apa Bu? Z. Vokal, A O U.
AO ya. AO ya. Ah. AO. Oke, sebentar ya. Zhao. Zhao. AO, bener ya. AO. Nah, AO itu ada grupnya yang ini kan, yang tadi kita bahas, bener gak? Oke. Aha. Nah, kalau grup AO berarti yang itu loh. CH, SH, dan seterusnya ya. Saya nggak ringkasin biar cepat. Nah, tinggal cari, bener gak? Oh, ini berarti yang grup ini. Kalau grup ini, Zhao. Ada angin nggak, Bu? Nggak ada angin, tapi Nggak ada lidah angin. diangkat. Iya, betul. Karena nggak ada angin, berarti masuknya ke grup ZH dan Z, bener ya. Terus kata ibu, lidah diangkat. Iya, bener. Nada? Satu. Nada satu. Sisi ini Ibu Wiriani sudah memberikan Iya, kita jawabannya. Hempang. Ya, bukan saya mute kembali ya. Teman-teman, kenapa saya kasih 2 soal dengan jawaban yang berbeda, supaya teman-teman bisa lihat, oh dari vokal aja kita bisa tentuin loh konsonannya. Ini dari vokal aja, kalau dilihat dari teorinya kan bunyi A, E, U gitu ya, bener ya. Nah, makanya dia masuk ke grup yang ini ya. Ini tanda panah maksudnya ada seterusnya. Pokoknya grup spesial itu. Nah, tinggal ditentuin ini pakai angin apa enggak, lidahnya diangkat apa enggak. Langkahnya masih sama. Kayak gitu ya. Kita tes lagi. Tadi jawabannya masuk. Iya, benar ya. Ibu Nani udah benar. Ciao, misalnya nada 1. Ya, ciao. Oke, kita lanjutkan latihan. Yang masih tunjuk tangan. Pak Amin. Nin hao, Pak. Nin hao. Ya, Pak Amin, nin hao. Pak, Ya. kita latihan berikutnya. Latihan berikutnya yaitu Ci. Ya, iyo. Vokalnya I. Vokal I, oke. Terus kalau vokal I berarti yang grup ini ya, gitu ya. Ya. Satu Ya, ya, benar. grup 1. Nah, kalau gitu berarti pakai yang mana, Pak? Q ya, Q. Iya, pakai Q. Nada? Coba sekali lagi. Ci. 1. Nada 1. Sisi Pak Amin ya. Oke, sudah dapat. Sisi Nin, Pak. Oke, thank you. Ya, bukan Ci. Saya mute kembali ya. Oke. Berikutnya. Pak Amin tadi udah. Ibu Lina ya. Nin hao, Ibu. Nin hao, Lasse. Ya, Nin hao, Ibu. Silakan soal berikutnya. Xuan. Ibu lihat mulut saya kenapa? Xuan. Dibuletin setengah ya, Lasse. Betul. Kalau dibulatin setengah berarti ini ya. Grup 1 ya, Lasse. Iya, grup 1, betul. Terus kalau dibulatin setengah, dia akan tetap tulisnya U dan AN. Soalnya kita nggak ada UEN ya, Neo. Jadi tulisnya UAN, benar ya? Xuan. Nah, sekarang tinggal pilih, Bu, J, Q, atau X. X, Lasse. Iya, Xuan. Nada? 1. Nada 1. Sini ini, Bu. Satu lagi soal dari saya ya. Kalau cuan grup 2 ya, Lasse. Iya, dia bunyinya U. Kalau ini kan tadi yang ini kan, bener gak mulutnya dibulatin. Grup 1 berarti cuan. Ada angin gak, Bu? Tidak ada, Lasse. Tidak ada angin, berarti yang saya lingkari juga ya. ZH atau Z. Sekarang tinggal nentuin dia lidah diangkat apa enggak. Sekali lagi ya, Bu. Cuan. Coba sekali lagi. Oke, nggak apa-apa. Cuan. Tidak diangkat ya, Lasse. Kalau tidak diangkat, cuan. Masih agak bingung bedainya, Lasse. Iya, ada diangkat ya, Lasse. Ya, beda tipis. Iya, ada angkat. Kalau ada angkat itu begini. Cuan. Dia lidahnya diangkat. Tapi kalau lidah tidak diangkat begini, Bu.
cuan, cuan, cuan. Iya, Lase. Ya, oke. Berarti Oh, lidahnya Lase. diangkat ya. Oke, nada berapa, Diangkat. Bu? Cuan. 1. Nada 1. Cuan 1 kan. Lase. Iya, betul. Sisin ini Bu Lina sudah bantu kita. Sisi Lase. Keci, hampang. Saya mute kembali ya. Saya lanjut dulu. Jadi, kenapa saya munculin 2? Supaya teman-teman lihat, oh kalau yang bunyinya I itu dia tetap tulisnya UAN, tapi gabungnya sama yang grup ini, grup 1. JQXY. Ada Y juga ya, tapi ini nggak dibahas, nggak apa-apa. Nah, tapi kalau misalnya teman-teman lihat bunyinya benar-benar U, kayak ini bunyinya benar-benar U, maka dia akan gabung sama konsonan yang grup 2. Gitu maksudnya. Sampai sini oke? Sebentar, saya lihat dulu. Oke. Ada pertanyaan lagi untuk JQX? Oke, baik. Kalau gitu saya lanjut dulu ya. Bagi teman-teman yang mungkin konsonan grup 2 itu yang ini, Bu. Yang di sini. Ini pas scrollan saya ada di sini. Yang ZH, Z, CH, SH. Ini nama saya sendiri supaya saya gampang untuk tanya teman-teman ya. Maksudnya, sorry, sebentar. Untuk gampang tanya teman-teman ini grup 1 atau 2 gitu. Untuk memastikan teman-teman paham mana konsonan yang bisa dipilih gitu ya. Ini grup 2, Bu. Ya, ini istilahnya saya. Konsonan grup 2. Iya. Ya, supaya teman-teman bisa kasih saya pilihannya yang mana. Baik, ya memang harus banyak mendengar karena ini memang latihan pendengaran. Tadi saya mau bilang sama teman-teman yang basic yang mungkin ikut baru gelombang pertama, saya tahu teman-teman pusing gitu ya, karena ini memang apa ya, kemampuan yang paling tinggi kalau mendengar. Jadi nggak apa-apa teman-teman ikutin dulu sambil jadi bisa bedain, oh ini bacanya beda toh gitu ya, bagi teman-teman yang basic ya. Nah, tadinya sih saya memang berpikir nggak bahas, cuman teman-teman yang ini kan merasa, ini bahas aja ya, nggak apa-apa. Jadi teman-teman yang gelombang 1 yang baru belajar pingin, saya paham banget, mungkin rasanya, aduh ini pusing banget ya, mana bisa bacanya udah berantakan atau bacanya belum oke, disuruh lagi denger tambah pusing gitu ya. Saya tahu. Jadi ilmu tetap saya berikan, patokan tetap saya berikan, tapi teman-teman ulang lagi, terus pahamin dulu. Yang pasti teman-teman yang basic 1 kalau bahas ini harusnya bacanya lebih oke. Bacanya. Jadi membantu untuk, oh ini bacanya ternyata beda toh gitu ya. Nah, bedanya di mana mungkin jadi jauh lebih jelas, oh angin apa enggak, lidah yang diangkat itu kayak gimana. Kalau menurut saya sih ya. Tapi kalau untuk sampai apa namanya, kalau sampai teman-teman misalnya sampai ekspor, itu memang dengerin ulang rekaman ya, kayak gitu. Nah, minggu depan kita akan bahas yang pedoman 12.8, beserta nanti saya kasih patokan untuk bedain antara ZHI sama ZHE. Gitu ya. Baik, saya coba lihat ya. Kalau Laoshi baca beda, saya sendiri masih kacau juga. Harus experience banyak-banyak. Iya, iya. Jadi ini saya nggak paksain, maksudnya, oh harus begini, dengarnya harus begini. Enggak. Soalnya memang harus dengar rekaman experience. Betul. Makanya saya lepasin dalam arti teman-teman experience. Kalau nggak dapat. Teori dari saya, teman-teman nggak dapat kan bingung gitu ya. Nah, itu. Ya, nah minggu ini harus diulang-ulang mumpung masih hangat ya kata Bu Cinta ya. Iya benar-benar Bu, harus diulang. Apa namanya dari Pak Andreas, betul harus baca belum bisa, nulis belum benar, diminta mendengarkan lagi. Iya benar. Jadi kalau yang teman-teman gelombang 1 tidak usah khawatir. Anggap ini teman-teman mereview, oh bacanya beda. Udah, itu aja simple ya. Jadi nggak usah dipikirin. Kalau yang ini bagi teman-teman yang gelombang kedua mungkin lumayan nyambung karena mereka udah ada basic. Jadi saya mau bilang bahwa belajar itu sebenarnya nggak sia-sia, bener nggak? Ada basic, oh nanti ada puzzle yang melengkapi, tambah oke.
Itu maksud saya ya. Jadi memang nggak mungkin ekspor dalam waktu singkat. Saya tahu betul-betul seperti yang teman-teman chat di chat room, iya ya harus dengar ulang rekaman lagi nih. Iya benar. Tapi saya mau motivasi teman-teman supaya tetap semangat adalah setiap sesi pertemuan itu adalah puzzle-puzzle yang melengkapi, mengisi ke dalam otak sehingga dia nanti akan jadi satu puzzle yang lengkap ya. Jadi ilmu pengetahuan yang lengkap ya. Baik. Yang lama nggak ada materi betul karena mungkin lama tuh nyusul ya. Jadi nanti bisa download materi yang terbaru dari grup kelas. Biasanya Pancang ada share juga ya. Oke. Selamat makan siang ya. 请大家用午餐，然后别再想了，jangan dipikirin lagi, nanti diulang rekamannya ya. 谢谢大家，祝大家周末愉快。好好用午餐，再见，拜拜，谢谢班长。